Shalom, selamat malam jemaat kasih dalam Tuhan Yesus. Suatu sukacita pada malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengikuti persekutuan doa secara online. Bagi jemaat yang mau didoakan bisa menghubungi Sontautea di nomor 0822 9462 9766. Kita akan memulai persekutuan doa kita dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian yang pertama, yaitu Every Day with Jesus. Pada Bok Suwira kami persilakan untuk memberikan renungan singkat. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali di acara persekutuan doa pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menikmati suasana baru di pinggir pantai sambil menikmati matahari terbenam. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang di surga, Bapak yang baik, Bapak yang selalu mengasihi kami dimanapun kami berada. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami. Walaupun di rumah kami masing-masing, kami bisa mengambil waktu dan tempat untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa bersama. Bapak yang di surga, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Engkau yang memberkati kami dan Engkau yang berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu hari pada saat saya berjalan-jalan di tepi pantai, saya bertemu dengan Musa dan Firaun. Mereka sedang bertengkar. Mereka sedang membicarakan hal-hal yang sangat menegangkan sekali. Yuk kita tanya mereka, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa kelihatannya si Musa itu sangat emosi sekali? Mari kita mendekati mereka. Kita bertanya, apa yang terjadi di antara mereka sebenarnya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini judul kita tetap Musa dan Firaun part 2 bagian kedua. Di mana part 1 2 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan dan kita sudah menelusuri pada saat Allah mengutus Musa, lalu Musa mulai berangkat bersama keluarganya ke tanah Mesir dengan satu tujuan, untuk berbicara kepada Firaun dan untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan, untuk membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan melihat kelanjutannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan melihat setelah Musa berhadapan dengan Firaun, kenapa pada akhirnya kita melihat Musa sangat emosional seperti itu? Apa yang sudah terjadi Musa dengan Firaun? Mari kita lihat bersama-sama.
kita akan lihat surat atau kitab dari Keluaran pasal 6. Inilah kisah lanjutan Musa menghadap Firaun. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nenek moyang Musa dan Harun. Artinya bahwa Musa dan Harun akan membawa nenek moyang mereka yang sudah terdampar di tanah Mesir sejak sepeninggalan Yusuf pada saat itu. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Johar, dan Saul. Anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson yaitu Libni dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Izar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan
Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Izhar, Korah, Nefeg, dan Zikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkanah, dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Harun, Firaun, raja Mesir. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tahap selanjutnya Musa kembali menghadap Firaun. Setelah yang pertama kali dia menghadap Firaun, setelah dia menghadap Firaun untuk pertama kalinya, kita lihat ternyata orang Israel semakin menghadapi penderitaan yang sangat berat. Awalnya mereka berpikir setelah Musa menghadap Firaun, Firaun akan melonggarkan pekerjaan mereka, bahkan mungkin mulai merencanakan bagaimana untuk melepaskan mereka, mengizinkan mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi kenyataannya yang kita lihat setelah Musa menghadap Firaun, ternyata bangsa Israel semakin menderita, semakin berat pekerjaan yang mereka harus lakukan. Oleh sebab itu, yang kedua kali pada saat Musa mau menghadap Firaun, tentu terlebih dahulu Tuhan berfirman kepada Musa untuk tetap pergi menghadap Firaun supaya Firaun melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Sehingga ada dua ayat yang diulangi Musa di sini, di mana Musa mengatakan apa? "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya?" Artinya bahwa Musa kembali dengan alasan bahwa saya ini tidak tahu bicara, Tuhan. Bagaimana saya harus berbicara dengan Musa? Tuhan, saya gak bisa, itu intinya. Musa ingin menolak sekali lagi panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari Keluaran 6 ini kita akan melihat beberapa poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai adalah Allah yang peduli. Di mana itu bisa kita lihat? Yaitu Allah peduli dengan keberadaan Israel yang pada saat itu ditindas, diperbudak oleh bangsa Mesir. Sebaliknya dari pihak Musa atau dari diri Musa sendiri, seakan-akan merasa bahwa itu bukan bagiannya, sehingga dia menolak akan panggilan Allah. Tapi kita lihat di sini Allah bersikeras untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan
di Mesir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita harus yakin Allah begitu peduli dengan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Demikian juga dengan kita, bahwa Allah peduli dengan kita orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan. Ingat, ini semua karena Allah begitu mengasihi kita. Dia peduli dengan keberadaan bangsa Israel. Dia peduli dengan kondisi keadaan kita saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pelajari, kita adalah umat pilihan Allah. Percayalah, Allah pasti akan melepaskan kita dari setiap penderitaan hidup kita. Dari kisah bangsa Israel yang ditindas di tanah Mesir, sepertinya Israel tidak mudah terlepas dari penderitaan yang mereka alami. Sepertinya kehidupan bangsa Israel semakin menderita dan semakin berat. Tapi kita harus tahu, Allah yang peduli, Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ini sebagai dasar kepercayaan kita bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Bahwa Allah pasti akan melepaskan kita dari setiap penderitaan hidup kita. Walaupun saat ini kita merasakan begitu banyak masalah, begitu banyak penderitaan. Dan memang di dalam firman Tuhan mengajar kepada kita, memberitahukan kepada kita, orang-orang pilihan Allah memang sudah ditentukan atau patut untuk merasakan setiap penderitaan di bumi ini. Dan itu bagian dari rencana Allah. Dan Allah pasti melepaskan umatnya dari setiap penderitaan. Selanjutnya kita melihat Allah menyelamatkan kita bukan dikarenakan kita memiliki iman yang besar kepada Allah, tetapi semata-mata karena Allah mengasihi kita sebagai umat pilihannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita melihat bangsa Israel sendiri, ya, dalam penderitaan yang mereka hadapi, sebenarnya mereka kecewa dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu sebenarnya kalau mau dikatakan mereka beriman kepada Allah, percaya kepada Allah untuk melepaskan mereka, sebenarnya sulit dikatakan seperti itu. Karena toh apa yang terjadi, bangsa Israel malah marah kepada Musa. Secara tidak langsung bangsa Israel marah kepada Allah yang membiarkan mereka terus menderita di tanah Mesir. Nah, di mana iman mereka? Jadi di sini kita melihat bukan karena iman orang Israel sehingga Allah mau menyelamatkan mereka, bukan karena iman bangsa Israel Allah akhirnya membebaskan mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tidak. Tapi semata-mata karena Allah mengasihi umat pilihannya. Semata-mata karena Allah menganggap bangsa Israel itu adalah umatnya, miliknya, milik Allah. Jadi Allah punya kuasa dan berhak merencanakan untuk membebaskan umatnya dari penderitaan di tanah Mesir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini singkat di Keluaran 6 meyakinkan kita, walaupun kita di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan masalah, tetapi percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Yang kedua, bahwa Allah pasti akan melepaskan kita. Kapan? Di waktu Tuhan yang paling indah. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Bersabar, bertekun dalam doa, semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah.
Yang ketiga, oleh karena Allah begitu mengasihi kita, percayalah Allah tidak akan membiarkan kita terus di dalam penderitaan. Semata-mata Allah yang begitu mengasihi kita sebagai umat pilihannya, kita yang sudah diselamatkan. Makanya marilah kita menyerahkan apa yang sudah terjadi saat ini, kita serahkan ke dalam tangan pilihan Tuhan. Yang penting percaya Allah peduli dan Allah akan membebaskan kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini di Keluaran 6 kita belajar, kita ikut di dalam perjalanan Musa menghadap Firaun. Walaupun sepertinya Firaun mempersulit, walaupun sepertinya Firaun menang, tapi kita akan melihat pada akhirnya oleh kuasa-kuasa dan mujizat yang daripada Tuhan, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama pada malam hari ini. Engkau kembali meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, bahwa Engkau pasti melepaskan kami dari penderitaan hidup kami. Bapa, ajar kami untuk selalu bersandar dan percaya kepada Engkau, mengasihi Engkau sungguh-sungguh, dan meyakini bahwa Engkau akan menolong kami di dalam setiap masalah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan waktu selanjutnya hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita masuk ke pokok-pokok doa kita naikkan pujian yang kedua, Tau Kau.
Untuk yang pertama, kita akan menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita naikkan suara kita doa bersama-sama. Kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada hari ini Tuhan boleh datang ke rumah-Mu di tengah-tengah aktivitas kami Tuhan. Di tengah kesibukan kami, Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami, mendorong kami untuk senantiasa berkomunikasi dengan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkaulah Allah sumber pengharapan, sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang senantiasa menyertai kami di dalam segala keadaan. Allah yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Allah yang hidup. Sungguh suatu anugerah bagi kami Tuhan boleh menjadi anak-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat kepadamu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keluarga, pekerjaan, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan untuk boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Pimpinlah kami Tuhan agar kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemudian kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Yang pertama kita mendoakan Presiden dan Wakil Presiden agar terus diberikan kesehatan dan kebijaksanaan dalam mengatur negara Indonesia. Kita juga mau berdoa untuk uji coba vaksin COVID dapat segera menemukan titik terang agar vaksin dapat segera disebarluaskan. Kita juga mau berdoa untuk Kota Medan agar tidak berada dalam zona merah lagi, agar ibadah dan sekolah bisa berlangsung secara normal. Kita angkat suara kita doa bersama-sama. Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati beliau dengan kesehatan, hikmat bijaksana dalam memimpin dan mengatur negara Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk uji coba vaksin COVID Tuhan, semoga bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masa pandemi ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk rencana pemberian vaksin di awal tahun 2021 bisa terrealisasi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kota Medan, kiranya Tuhan boleh pulihkan dan Kota Medan tidak menjadi zona merah lagi. Kami mohon belas kasih Tuhan agar kami bisa hidup secara normal, beribadah dan sekolah secara normal. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga mau berdoa bagi gereja kita. Kita pertama doakan agar ibadah normal dapat segera dilaksanakan. Kita juga mau doakan tim rekaman online GMI Titus, Lause Leni dan juga Lause Sabet agar diberi kekuatan dan kesehatan selalu. Kita juga mau mendoakan untuk pengkhotbah minggu ini di ibadah umum ya Mbok Suwira. Kita naikkan suara kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GMI Titus. Kami mohon Tuhan sendiri memimpin agar gereja kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat sekitar titik kuning ini. Dan juga Tuhan boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepadamu. Kami juga memohon pertolongan Tuhan agar pandemi virus corona ini boleh segera berlalu sehingga kami boleh kembali beribadah secara normal. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tim rekaman online GMI Titus, Lause Leni dan juga Lause Sabet. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dalam pelayanan mereka. Tuhan anugerahkan kesehatan buat mereka. Dan Tuhan boleh memakai mereka luar biasa lagi di dalam pelayanan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Mbok Suwira yang akan berkhotbah pada ibadah umum minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dan konsentrasi yang baik dalam mempersiapkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menghibur dan memberi kekuatan kepada setiap jemaat yang mendengarnya. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kemudian kita akan berdoa bagi Metodis 11. Yang pertama kita doakan untuk Ibu Eli sebagai pimpinan sekolah Metodis 11 agar diberi kesehatan selalu. Doakan juga kerjasama antara orang tua dan sekolah agar dapat terjalin dengan baik dan harmonis. Juga kita mau doakan untuk proses pembukaan SMA Metodis 11 agar segera terwujud. Kita buka suara kita doa bersama-sama. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah Metodis 11. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan memimpin sekolah ini dan juga untuk Ibu Eli sebagai pimpinan sekolah, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan hikmat bijaksana dalam menghadapi segala tantangan, masalah dalam memimpin sekolah Metodis 11.
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap guru-guru, kiranya Tuhan memberkati mereka kesehatan, memberikan mereka semangat dan sukacita. Walaupun sistem mengajar dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi semangat para guru untuk mengajar. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap orang tua murid di tempat ini. Tuhan juga berikan kesehatan dan juga semangat mendampingi anak-anak di dalam masa belajar secara online. Dan kami juga mendoakan agar kerjasama orang tua murid dan sekolah bisa berjalan secara baik dan harmonis, sehingga proses belajar dan mengajar secara online boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk proses pembukaan SMA di tempat ini. Kiranya Engkau Tuhan yang lancarkan segala urusan, segala sesuatu yang dibutuhkan sekolah ini dalam proses untuk perolehan izin, sehingga izin pembukaan SMA bisa didapatkan dan SMA boleh ada di metode 11. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali lagi kita mau berdoa bagi jemaat lansia GMI Titus. Kita mau berdoa bagi Ai Laikim dan Ai Laiswan, Ai Huan Chin It dan Mama Rafe, Acik Bungket dan istri, Acik Ameng, Acik Aweng dan Hok Chai, Mama Bu Eli dan Mama Ciliting. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia. Mari kita doa bersama, kita naikkan suara kita. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua yang kami kasihi, jemaat lansia di GMI Titus, yaitu Tuhan Ai Laikim, Ai Laiswan, Ai Huan Chin It, Mama Rafe, Acik Bungket dan istri, Acik Ameng, Acik Aweng, Acik Hok Chai, Mama Bu Eli dan juga Mama Ciliting. Kiranya Tuhan di masa tua mereka, Tuhan memberikan mereka kesehatan yang baik dan iman mereka boleh terus bertumbuh dan berakar, dan mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita bersama-sama dengan anak dan cucu mereka. Kami menyerahkan jemaat usia indah ke dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami juga mau berdoa untuk secara khusus ya untuk jemaat GMI Titus. Kita mau doakan jemaat yang sedang dalam masa kehamilan, yaitu Saudari Jessica dan Saudari Erwita. Kiranya Tuhan terus menjaga, menyertai hingga proses kelahiran. Kita juga mau doakan bagi jemaat yang bergumul dalam iman percaya, yang masih ragu, yang tidak didukung keluarga untuk mengikut Yesus, yang mengalami kekeringan rohani. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka dan menguatkan mereka. Kembali kita buka suara kita doa bersama-sama. Tuhan, kami kembali mau berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam masa-masa kehamilan, yaitu Saudari Jessica dan Saudari Erwita. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan mereka. Kiranya para calon ibu dikuatkan, diberi kesehatan dan sukacita dalam masa menunggu kelahiran anak mereka. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melancarkan selama proses kehamilan sampai dengan melahirkan, senantiasa dalam keadaan sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang bergumul dalam iman percaya, yang masih ragu. Kiranya Tuhan yang menguatkan mereka agar tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Walaupun di dalam proses mengenal Tuhan banyak tantangan dari keluarga, kiranya Tuhan yang membuka jalan dan menguatkan mereka. Untuk jemaat yang mengalami kekeringan rohani, kiranya Tuhan meneguhkan hati mereka. Tuhan yang pimpin mereka di dalam kehidupan kerohanian mereka untuk selalu setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali juga kami mau berdoa untuk kaum muda-mudi GMI Titus. Yang pertama kita doakan Calvin dalam studinya agar boleh terus bersemangat. Yang kedua kita doakan untuk muda-mudi yang sedang dalam masa kuliah agar terus bersemangat dalam kuliahnya. Yang ketiga kita doakan kehidupan spiritual remaja dan muda-mudi GMI Titus agar terus bertumbuh di dalam Kristus. Kita angkat suara kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk Calvin. Kami mau berdoakan Tuhan agar Calvin dalam masa belajar secara online terus boleh semangat Tuhan dalam menjalani studinya, sehingga Calvin boleh menyelesaikan SMA-nya dengan baik. Walaupun di dalam kehidupan pribadinya Tuhan banyak pergumulan, kiranya Tuhanlah yang memberi kekuatan Calvin untuk boleh melaluinya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk muda-mudi GMI Titus yang sedang dalam masa kuliah. Tuhan berikan mereka kesehatan dan semangat di dalam masa kuliah. Walaupun kuliah dilakukan secara online, mereka boleh tetap belajar dengan sukacita dan pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan kuliah mereka dengan baik. Kelak mereka boleh menjadi pribadi yang mandiri dan menjadi kebanggaan orang tua mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk muda-mudi GMI Titus, untuk kehidupan spiritual mereka agar terus bertumbuh di dalam Kristus.
dan mereka boleh tetap setia dan taat mengikuti ibadah secara online. Tuhan yang pimpin mereka dan jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak baik. Ajarilah mereka Tuhan menjadi pribadi yang tetap setia dan taat kepadamu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kami juga mau berdoa untuk anggota keluarga jemaat yang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Kita mau berdoa juga untuk saudari Jelis, pemulihan pasca melahirkan. Yang kedua, kita mau doakan untuk Bapak Petrus, proses cuci darah, Bapak Yao Choi untuk iman percaya dan kesehatannya. Kita juga mau berdoa untuk Mama Kelvin untuk pemulihan pasca operasi, dan juga Papa Willis untuk iman percaya dan kesehatannya. Kita juga berdoa untuk Mama Sylvia, penyumbatan pembuluh darah. Kita naikkan suara kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa telah hadir seorang bayi perempuan di tengah-tengah keluarga saudara Willis dan Jelis. Kami berdoa Tuhan untuk Jelis, untuk kesehatannya pasca melahirkan, semoga cepat dipulihkan. Dan dengan kelahiran bayi ini kiranya membawa sukacita bagi keluarga Willis. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang memberi kekuatan dan pertolongan kepada saudara Willis dan Jelis untuk membesarkan, mengasihi serta mendidik anaknya dalam iman akan Engkau ya Tuhan. Dan bayi ini boleh bertumbuh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Petrus, di mana Bapak Petrus sehubungan dengan sakitnya, beliau secara rutin harus melakukan cuci darah. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, semangat kepada Bapak Petrus dalam menjalani proses cuci darah. Kiranya Tuhan, proses cuci darah selalu boleh berjalan dengan lancar, dan dengan proses ini Bapak Petrus boleh semakin sehat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Yao Choi yang selama beberapa tahun sudah terbaring lemah oleh karena sakit stroke. Tuhan, kiranya Engkau yang jamah Bapak Yao Choi secara jasmani maupun rohaninya. Secara jasmani Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan untuk disembuhkan. Dan secara rohani Tuhan, kami mohon Tuhan jamah hatinya agar Bapak Yao Choi boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Mama Calvin dalam masa pemulihan pasca operasi. Tuhan yang kuatkan Mama Calvin, kiranya beliau boleh tetap semangat dan selalu bersukacita untuk menjalani masa-masa kemoterapi. Dan kami juga mohon bantuan dan belas kasih Tuhan, dan dengan proses kemoterapi Mama Calvin boleh dipulihkan dari sakitnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Papa Willis, untuk kesehatannya dan juga iman percayanya. Kiranya Papa Willis Tuhan boleh selalu dalam keadaan sehat di masa usia indahnya, dan kami juga merindukan Papa Willis boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mama Sylvia yang mengalami penyumbatan pembuluh darah, agar boleh Tuhan sembuhkan melalui obat-obatan yang dikonsumsi. Dan kami mendoakan juga agar Tuhan jamah hati Mama Sylvia untuk boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat di dalam kehidupannya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita mau berdoa juga untuk jemaat yang ataupun keluarga dalam keadaan sakit, yaitu untuk Papa dan Mama Lauseleni untuk iman percaya dan kesehatannya, untuk saudari Juliati, adik ipar Bu Eli untuk proses kemoterapi, untuk Ai Mehwa Marendal karena ada pembengkakan di perut, untuk Papa Ciaiti untuk iman dan kesehatan, untuk saudari Nini kakaknya Ciaiti untuk kesehatan dan iman percayanya. Kembali kita doa bersama-sama. Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami kembali mau berdoa untuk Papa dan Mama Lauseleni. Engkau yang berkati Papa dan Mama Lauseleni dengan kesehatan dan sukacita. Tuhan, jamahlah hati dan pikiran Papa dan Mama Lauseleni. Dan kami merindukan Tuhan agar Papa dan Mama Lauseleni bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Untuk saudari Juliati juga Tuhan, kami mau doakan untuk setiap proses kemoterapinya. Saudari Juliati boleh senantiasa Tuhan kuatkan, dan setiap proses kemoterapi yang dijalani boleh berjalan dengan lancar dan boleh memberi kesembuhan buat saudari Juliati. Dan kiranya sukacita yang daripada Engkau senantiasa menyertai saudari Juliati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ai Mehwa yang saat ini terjadi pembengkakan di perut. Tuhan, kiranya Engkau yang campur tangan di dalam proses pengobatan Ai Mehwa. Kiranya melalui obat-obatan yang dikonsumsi bisa memberi kesembuhan pada Ai Mehwa, dan Ai Mehwa dapat kembali bersukacita di dalam nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Papa Ciaiti. Kiranya Tuhan Engkau yang berkati kesehatan dan sukacita kepada Papa Ciaiti. Kami juga merindukan Tuhan agar di masa-masa usia indahnya Papa Ciaiti boleh menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudari Nini. Tuhan, Engkau yang tahu sakit yang dideritanya. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan campur tangan dalam proses pengobatan untuk pemulihan kesehatannya.
Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa dengan doa Bapa kami di dalam bahasa Mandarin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人。不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。